Di PIK 2, bagaimana Agung Sedayu menghibahkan 2 hektar tanah yang kemudian dijadikan tempat untuk membangun asrama Brimob. Jangan mudah terprovokasi, karena tidak semua yang terdengar meyakinkan lahir dari data. Ada kalimat yang dibuat untuk menjelaskan, tapi ada juga yang sengaja disusun untuk memecah belah bangsa ini. Ia berbicara tentang hibah tanah 2 hektar di PIK 2 dari Agung Sedayu Group kepada Polri. Nada bicaranya tegas, seolah membongkar sesuatu yang besar, padahal faktanya sederhana. Bukan 2 hektar, tapi 4,8 hektar. Diserahkan resmi pada 5 April 2023, disaksikan pejabat negara, aparat hukum, dan media nasional. Semuanya tercatat di Kementerian Keuangan dan diaudit oleh BPK. Prosesnya terbuka, legal, dan transparan. Tidak ada yang tersembunyi, tidak ada yang melanggar. Dan agar masyarakat paham konteksnya, hibah kepada lembaga negara bukan hal baru, dan bukan pula sesuatu yang harus dicurigai. TNI pun menerima hibah dalam skala yang jauh lebih besar, sebagai bagian dari dukungan negara dan dunia usaha untuk kesejahteraan para prajurit. Maka pertanyaannya sederhana, kalau hibah kepada TNI disebut sinergi nasional, kenapa hibah kepada Polri justru disebut kepentingan? Kalau yang satu dianggap wujud kerjasama, kenapa yang lain malah di-framing seolah permainan? Apakah ukuran moral bergantung pada warna seragam yang ia pakai? Kritik itu sah, tapi harus berlandaskan data dan niat yang benar. Karena ketika yang diserang hanya Polri, sementara institusi lain dibiarkan, maka publik berhak bertanya, apa sebenarnya motif dibaliknya? Apakah sekedar sensasi? Apakah itu ada pesanan atau dendam pribadi yang belum usai? Yang jelas, pola seperti ini sangat berbahaya. Ponto bukan hanya menebar curiga, tapi juga berpotensi mengganggu kohesi strategis antara TNI dan Polri, 2 institusi yang justru menjadi fondasi stabilitas nasional. Kita tidak boleh membiarkan ruang opini dimasuki narasi yang memecah barisan pertahanan dan keamanan bangsa ini. TNI dan Polri adalah 2 pilar yang berbeda fungsi, tapi satu pengabdian, 2 seragam, tapi satu janji menjaga merah putih. Kalau ada yang mencoba membenturkan keduanya, maka sesungguhnya yang mereka serang bukan lembaga, tapi negara ini. Polri hari ini bekerja dalam keterbukaan dan pengawasan publik. TNI pun terus bertransformasi dalam profesionalisme pertahanan. Dua-duanya sedang membangun kepercayaan rakyat. Dan tugas kita adalah menjaga agar soliditas strategis ini tidak dirusak oleh suara yang mencari panggung di atas perpecahan. Kebenaran tidak butuh emosi,